Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan pada video kali ini seperti yang ada pada judul, membunuh satu orang sama seperti membunuh semua manusia. Nah, itu yang nanti akan saya bahas sebentar. Ya, jadi biasanya tuh saudara-saudara kita yang muslim untuk menyangkali bahwa Islam mengajarkan pembunuhan terhadap manusia. Mereka selalu mengutip ayat ini, Quran surah 5 ayat 32. Namun, tahukah saudara-saudara bahwa yang mereka kutip itu ternyata ternyata bunyinya tidak seperti demikian, dalam artian bahwa ternyata maksud dari ayat itu tidak seperti demikian yang mereka agung-agungkan, bahwa Islam mengharamkan membunuh manusia. Karena ketika orang Islam membunuh atau muslim melakukan pembunuhan terhadap satu manusia, terhadap satu orang saja, itu sama seperti mereka membunuh semua manusia. Jadi itulah yang mereka anggap bahwa Islam tidak mengajarkan pembunuhan. Nah, kita akan lihat apakah ayat itu berkata demikian, bermaksud demikian, seperti yang Muslim akui, seperti yang Muslim gunakan untuk menyangkali bahwa ajaran Islam, ideologi Islam memang mengajarkan tentang pembunuhan. Kita lihat lagi. Beberapa waktu lalu itu ada aksi teror di gereja dan di mabes. Aksi teroris itu memiliki keterkaitan. Pelaku yang ada di gereja katedral, pelaku yang melakukan pengeboman di gereja katedral, itu menuliskan salah satu surat yang mengatakan bahwa dia siap mati syahid. Begitupun dengan yang terjadi di Mabes. Itu juga menulis salah satu surat yang mengatakan bahwa dia menempuh jalan yang katanya itu sama seperti jalan yang ditempuh oleh nabinya, yaitu Muhammad, dengan cara mati syahid. Dan peristiwa ini katanya sih memiliki keterkaitan antara pelaku yang ada di gereja katedral yang mengebom gereja itu dengan pelaku yang ada di Mabes. Sama-sama memiliki keterkaitan bahwa mereka itu masih satu organisasi, yaitu organisasi JAD, di mana itu adalah organisasi teroris yang berideologikan Islam. Oke, kita lanjut. Ini pernyataan MUI ketika hal tersebut, ketika pengeboman di Makassar. Lalu MUI mengangkat suara bahwa MUI tegaskan bahwa jangan kaitkan terorisme dengan agama tertentu. Itu kata MUI. Jadi MUI bilang bahwa terorisme tidak terkait dengan agama. Tapi saya sebenarnya tidak setuju, karena kita sudah lihat bahwa apa yang dikatakan oleh pelaku pengeboman di Makassar dengan apa yang dikatakan oleh pelaku teroris yang menyerang Mabes itu, ideologi yang mereka anut adalah ideologi Islam, dan mereka mengatakan siap mati syahid. Dan agama apapun itu tidak pernah mengajarkan untuk mati syahid dengan cara demikian. Kalau misalnya dia bukan memiliki agama tertentu, lalu apa? Ateis. Ateis bahkan tidak pernah melakukan hal sedemikian untuk mengatakan bahwa dia siap mati syahid. Apa motivasi ateis melakukan hal demikian? Oke, kita lanjut lagi. Putri Gus Dur, yaitu Ibu Alisa Wahid, mengatakan bahwa tidak tepat kalau terorisme tidak terkait dengan agama, kalau pernyataan terorisme tidak terkait dengan agama. Nah, ini saya setuju. Nah, nanti kita akan lihat perkataan beliau. Saya kutip dari salah satu link berita Detik News kalau tidak salah. Kita lihat. Ini kutipan kalimatnya ya. Ini adalah perkataan Ibu Alisa ya. Tapi kalau kalimatnya adalah terorisme tidak ada kaitan dengan agama, ini problematik menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita berpikirnya seperti itu, kita tidak bisa merespons persoalan ini dengan lebih konkret. Nah, itu perkataan beliau. Karena si teroris ini dia merasa menjalankan agama. Tentu dengan versi dia, tafsir dia, tetapi bahwa di atas nama agama, bahwa itu yang dia pilih juga adalah tempat atau korban yang dia pandang sebagai musuh. Itu harus diakui. Kalau tidak, kita bisa addressing the issue. Tidak bisa mengelola atau merespon situasi ini dengan benar. Nah, itu perkataan dari kata Alisa. Jadi, ada kalimat yang saya setuju dengan beliau, tapi ada kalimat yang saya tidak setuju dengan beliau. Kalimat yang saya setuju dengan beliau adalah teroris ini dia merasa menjalankan agama. Sedangkan kalimat yang saya tidak setuju adalah tentu dengan versi dia, tafsir dia, dan korban yang dia pandang sebagai musuh. Nah, itu saya tidak setuju dengan perkataan itu. Nanti kita akan lihat mengapa saya tidak setuju. Dan saya akan memberikan alasan-alasan sesuai dengan Quran mereka sendiri, uh, sesuai dengan apa isi dari kitab suci mereka sendiri. Mari kita lihat. Nah, ini Quran yang selalu digunakan dan mungkin
Dan mungkin juga maksud dari Ibu Alicia juga dengan memahami ayat Quran ini. Ini biasa juga digunakan oleh kebanyakan muslim. Jadi Qurannya bunyi seperti ini. Quran surah 5 ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu dalam kurung suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan dalam kurung membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, saya akan membahas Quran ini dengan tafsir dari Islam sendiri, tafsir dari Islam sendiri. Jadi saya tidak mengarang ya, saya tidak mengarang. Kita lihat apakah Quran ini berkata demikian untuk seluruh makhluk. Kita akan lihat bersama-sama. Jadi fokus kita pada yang sudah saya kasih warna merah. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Itu yang selalu digaungkan oleh muslim, bahwa Quran juga melarang orang yang membunuh manusia, karena jika muslim membunuh manusia itu sama seperti mereka membunuh semua manusia. Mari kita lihat. Jadi ada 4 tafsir yang saya gunakan. Tafsir Jalalain. Jadi ini bukan karangan saya ya. Ini saya tidak mengarang. Ini saya menggunakan tafsir. Tafsir Jalalain jilid 1, Tafsir Al-Qurtubi jilid 6, Tafsir Ibnu Katsir jilid 3, dan Tafsir At-Tabari jilid 4. Itu yang saya gunakan. Nah, kita mulai dengan tafsir Jalalain jilid 1. Di situ dikatakan bahwa dalam kurung barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena manusia lainnya yang dibunuhnya, atau bukan karena kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi berupa kekafiran, perzinahan, atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupannya, artinya tidak hendak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kata Ibnu Abbas, ini dilihat dari segi melanggar kesuciannya dan dari segi memelihara serta menjaganya. Nah, kalian lihat di situ, saya beri ada tulisan yang saya beri warna merah. Itu adalah alasan jika manusia itu boleh atau tidak boleh dibunuh. Jadi kalau misalnya dalam tafsir ini mengatakan bahwa kalau misalnya orang itu melakukan kekafiran seperti perzinahan atau perampokan dan lain sebagainya, kerusakan di bumi, maka orang itu boleh dibunuh. Tapi jika tidak, maka jangan membunuh orang tersebut, karena itu sama saja dengan membunuh semua umat manusia, semua manusia. Itu menurut tafsir Jalalain. Ayat ini sebenarnya ditujukan bukan kepada orang kafir, tetapi ditujukan kepada orang muslim. Kita lihat lagi lebih lanjut. Itu tafsir Jalalain. Kita lihat lagi tafsir Al-Qurtubi. Dalam arti ini, Allah telah mengharamkan pembunuhan pada semua syariat kecuali karena 3 faktor. Kafir setelah beriman, seperti orang-orang murtad. Jadi orang-orang murtad itu boleh dibunuh. Selanjutnya, bersinah setelah menikah, dan yang ketiga, menghilangkan nyawa seseorang secara zalim dan melampaui batas. Itu di tafsir Al-Qurtubi. Jadi kalau orang-orang murtad itu menurut tafsir Al-Qurtubi dalam ayat ini, itu mereka boleh dibunuh. Selanjutnya, Mujahid berkata, makna firman Allah tersebut adalah bahwa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka Allah menjadikan neraka jahanam sebagai balasan untuknya. Nah, maksudnya apa? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa ayat ini tidak dikatakan ditujukan kepada orang kafir, orang muslim kepada orang kafir. Jadi misalnya begini, kalau Anda seorang muslim, ini misalnya seperti ini, dan saya jelaskan sesuai dengan apa yang ada di dalam isi tafsir dan isi Quran. Jadi misalnya Anda seorang muslim melihat seseorang yang tadinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tiba-tiba dia meninggalkan imannya itu atau menjadi orang murtad, maka itu pembunuhan itu adalah pembunuhan yang halal.
pembunuhan yang halal. Dan yang kedua, tafsir yang kedua, yang Mujahid berkata makna firman Allah tersebut adalah bahwa orang yang membunuh seseorang mukmin secara sengaja. Jadi ayat itu ditujukan untuk seorang muslim. Jadi kalau misalnya seorang muslim membunuh seseorang kalau dia tidak melakukan dosa, maka itu adalah sebuah larangan. Tetapi kalau misalnya seorang muslim membunuh orang karena dia melakukan dosa dan kerusakan, itu tidak jadi masalah. Jadi ayat ini tidak ditujukan kepada orang kafir. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang kafir, tetapi ditujukan kepada orang muslim. Jadi orang muslim boleh membunuh orang yang kafir. Kita lanjut lagi. Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa menghalalkan darah seorang muslim, maka seakan-akan ia telah menghalalkan darah seluruh umat manusia. Lihat. Dan barang siapa mengharamkan darah seorang muslim, maka seakan-akan ia telah mengharamkan darah seluruh umat manusia. Ini merupakan pendapat yang paling jelas. Ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa jika kamu membunuh siapa saja, maka kamu sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Tidak. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa jika kamu membunuh seorang muslim, maka kamu seperti membunuh seluruh umat manusia. Dan ini merupakan pendapat yang paling jelas. Jadi tidak ditujukan kepada orang kafir. Jadi kalau orang muslim melakukan pembunuhan terhadap orang kafir, it's fine. Tidak jadi masalah. Ayat ini tidak ditujukan untuk melarang pembunuhan terhadap orang kafir. Tidak. Kita lanjut lagi. Tafsir At-Tabari juga jilid 4. Yang pertama, Sulaiman bin Ali Ar-Rib bertanya kepada Al-Hasan tentang Quran surat 5 ayat 32. Ini saya tidak ngarang ya. Apakah itu untuk kita? Untuk siapa? Untuk muslim. Wahai Abu Sa'id, sebagaimana untuk Bani Israel? Ia menjawab, ya, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sebagaimana untuk Bani Israel selain itu. Sebagaimana untuk Bani Israel. Selain itu, Allah tidak menjadikan darah Bani Israel lebih mulia daripada darah kita di sisi Allah. Jadi menurut tafsir At-Tabari bahwa Bani Israel darahnya itu tidak lebih mulia dari Muslim, dari Islam. Jadi Islam, Muslim, darahnya lebih mulia. Itu tafsir At-Tabari yang pertama, pendapat 11.842. Lanjut, Abu Ja'far berkata, pendapat yang paling benar menurutku adalah yang berpendapat bahwa takwilnya adalah barang siapa membunuh seorang mukmin bukan karena ia membunuh orang lain, maka ia mendapat kisos atau hukum balasan setimpal, atau bukan karena ia telah berbuat kerusakan di muka bumi dalam bentuk memerangi Allah dan Rasulnya serta memerangi orang-orang mukmin. Maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya yang patut mendapat siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pendapat dari Abu Ja'far yang mengatakan bahwa ini pendapat yang paling benar. Ayat ini ditujukan untuk orang muslim yang membunuh orang muslim lainnya. Kalau yang membunuh orang muslim lainnya sedangkan orang muslim itu tidak melakukan pembunuhan atau tidak melakukan kerusakan di bumi, atau tidak murtad atau tidak kafir setelah beriman. Jadi orang yang membunuh orang muslim, yang membunuh orang-orang muslim seperti itu dikatakan sama seperti mereka membunuh seluruh umat manusia. Jadi ayat ini tidak menceritakan bahwa tidak melarang muslim untuk membunuh orang kafir. Malah ayat ini mempertegas bahwa muslim dilarang membunuh sesama muslim jika muslim itu tidak kedapatan melakukan dosa, yaitu kafir setelah beriman, perzinahan, perampokan, itu yang dikatakan. Nah, ini tulisan saya di bawah yang saya beri tanda kurung. Mayoritas pendapat mengatakan bahwa orang yang darahnya dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mukmin atau muslim, bukan orang kafir. Itu yang dikatakan dalam mayoritas tafsir At-Tabari. Itulah yang dikatakan di dalam tafsir At-Tabari. Allah menurunkan ayat ini untuk melarang muslim melakukan pembunuhan kepada sesama muslim. Dan nanti kalau kita baca di salah satu tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, kalau saya tidak salah, saya lupa kutip untuk taruh di sini, itu dikatakan bahwa ayat ini turun karena salah satu peristiwa di mana Muhammad menyuruh para pengikutnya yang sakit itu untuk minum
air kencing unta dan susu. Lalu setelah mereka menjadi sembuh, mereka membunuh semua penjaga untanya Muhammad. Lalu mereka membawa unta-untanya Muhammad. Makanya Muhammad memberikan perintah untuk mengejar mereka dan melakukan siksaan yang sangat pedih. Ada yang matanya dicungkel, ada yang dipotong tangannya dan lain sebagainya. Lalu membunuh mereka tanpa ampun. Bahkan ada yang ada yang dimasukkan ke dalam pasir panas dan tidak diberikan air sama sekali. Saudara bayangkan, itulah yang dilakukan oleh Muhammad ketika untanya dicuri, untanya dirampok, dan ketika orang-orang muslim pengikutnya sendiri murtad. Dan saya tidak mengarang, itulah yang tertulis di dalam tafsir Quran sendiri. Kita lanjut. Nah, jadi maksud Quran surah 5 ayat 32 sesuai tafsirnya adalah barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, sesuai tafsir-tafsir di atas, yang dimaksudkan dengan membunuh seseorang sama dengan membunuh semua manusia itu ditujukan kepada orang mukmin, bukan orang kafir. Jadi orang muslim dilarang untuk membunuh orang muslim, bukan dilarang untuk membunuh orang siapa saja, entah itu dia orang muslim atau dia orang kafir. Tidak seperti itu, tafsir tidak mengatakan itu. Jadi kalau misalnya aksi teroris itu dikecam oleh muslim, lalu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tertulis bahwa kalau seorang muslim membunuh salah satu orang saja sama seperti dia membunuh semua manusia, mereka tidak berlaku bagi konteks orang kafir. Mereka tidak berlaku bagi muslim yang membunuh orang kafir. Tidak berlaku, ayat itu tidak berlaku sama sekali sesuai dengan tafsir-tafsir yang sudah saya tunjukkan. Kita lanjut lagi. Nah, membunuh orang kafir sama dengan membunuh manusia, semua manusia. Tafsir Jalalain mengatakan bahwa jika orang itu melakukan kekafiran, nah siapa yang dianggap kafir? Ya kita orang Nasrani, Yahudi, dan orang-orang yang ada di luar Islam. Kitalah yang dianggap kafir. Karena menentang ajaran Islam, menentang ajaran Muhammad, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itulah yang disebut dengan kafir. Itu yang dikatakan dalam tafsir Jalalain. Dan apa sebutan kafir, stigma kafir kepada orang-orang di luar Islam itu bukan hanya ada di tafsir, tapi juga ada di dalam Al-Quran sendiri dengan mengatakan orang-orang di luar Islam adalah orang kafir. Jadi membunuh orang kafir sama dengan membunuh semua manusia itu salah menurut tafsir Jalalain. Karena tafsir Jalalain mengatakan bahwa Quran surah 5 ayat 32 tidak dimaksudkan demikian. Begitupun dengan tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa kafir setelah beriman atau murtadin itu bisa dibunuh. Jadi membunuh orang kafir sama dengan membunuh semua manusia itu tidak dimaksudkan dalam Quran surah 5 ayat 32 menurut tafsir Al-Qurtubi. Begitu juga dengan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa diperuntukkan untuk muslim, bukan non-muslim atau kafir. Tafsir At-Tabari juga mengatakan darah muslim lebih mulia dari Bani Israel atau kafir. Jadi kafir bisa dibunuh. Itu menurut tafsir At-Tabari. Nah, keempat tafsir ini tidak setuju bahwa larangan membunuh dalam ayat itu ditujukan bagi orang-orang kafir. Tidak setuju sama sekali. Tidak setuju untuk melarang muslim melakukan pembunuhan terhadap orang kafir, karena dalam tafsir itu mengatakan bahwa muslim tidak boleh membunuh orang-orang sesama muslim, orang-orang sesama muslim kalau mereka tidak melakukan dosa-dosa yang tadi. Jadi kalau mereka melakukan dosa-dosa yang tadi, itu baru diperbolehkan untuk membunuh. Hukum kisos, balasan yang setimpal. Kita lanjut. Quran surah 5 ayat 3-37. Kalau ayat itu dibaca lebih lanjut sampai ayat 37, itu adalah stigma-stigma buruk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang kafir, yang pada akhirnya membangun pandangan bahwa orang kafir mau hidup sekalipun, mereka akan tetap diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bunuh mereka pun tidak masalah, toh mereka juga tetap akan ke neraka karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti silakan saudara baca sendiri ayat 33-37. Kalau misalnya Anda tidak setuju dengan pernyataan ini, karena saya tidak membaca tafsirnya, saya sebenarnya bisa membahas tafsirnya. Cuman di sini karena keterbatasan waktu,
dan pasti akan sangat panjang, jadi saya hanya membuat seperti ini. Nanti kalau silakan, kalau saudara tidak setuju silakan bantah. Kalau ayat itu dibaca lebih lanjut seperti yang sudah saya katakan, bahwa stigma-stigma buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membangun pikiran bagi orang-orang di dalam Islam bahwa ya kalau misalnya mereka kafir, mereka diazab Allah Subhanahu wa taala, jadi mematikan mereka pun tidak jadi masalah. Begitu yang terdapat di dalam Quran surah 5 ayat 33 ayat 37 sampai 37, khususnya 36 sampai 37. Jadi kalau perkataan MUI bahwa ini tidak terkait dengan agama, mungkin MUI tidak membaca semua tafsir dalam Quran mengenai ayat ini. Dan untuk saudara-saudara muslim yang selalu mengutip ayat ini untuk menjadi bantahan bahwa Islam bahkan melarang pembunuhan terhadap orang karena kalau misalnya kita membunuh satu orang itu sama seperti kita membunuh semua manusia. Itu juga tidak setuju dengan maksud kalian, ditujukan kepada orang muslim untuk supaya tidak membunuh orang-orang kafir. Tidak. Karena itu hanya ditujukan kepada orang muslim supaya tidak membunuh sesama muslim mereka tanpa sebab. Kita lanjut lagi. Kesimpulan, MUI salah total jika mengatakan bahwa teroris tidak dikaitkan dengan agama. Yang selanjutnya, saya setuju dengan Ibu Alisa bahwa teroris merasa menjalankan agama, saya setuju. Tapi saya tidak setuju, ada dua hal yang saya tidak setuju seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Saya tidak setuju dengan Ibu Alisa Wahid bahwa aksi teroris yang menjalankan agama itu adalah versi dari tafsiran teroris itu. Karena bahkan ayat larangan pembunuhan dalam Al-Quran yang selalu dikutip muslim pun tidak mendukung muslim untuk tidak membunuh non-muslim. Yang selanjutnya, tidak setuju bahwa korban teroris adalah pandangan teroris sendiri tentang musuhnya. Karena musuh dan sasaran penyerangan muslim sudah ditetapkan oleh Al-Quran sendiri, yaitu siapa? Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Dan semua orang yang bahkan di luar Islam disebut orang kafir. Itulah sasaran dari Al-Quran. Selanjutnya, ayat yang melarang pembunuhan pun ternyata melegalkan pembunuhan. Muslim yang mengutip Quran surah 5 ayat 32 untuk menyangkal aksi teroris atau aksi pembunuhan yang dilakukan, itu sebenarnya sudah melakukan pembohongan bahwa ayat itu melarang pembunuhan bagi siapa saja. Karena tafsir, sekali lagi saya katakan, tafsir Quran itu tidak mengatakan bahwa Muslim dilarang untuk membunuh semua manusia. Tetapi tafsir itu lebih menekankan kepada Muslim dilarang untuk membunuh sesama Muslim yang tidak melakukan kerusakan, yang tidak melakukan kekafiran, yang tidak melakukan perzinahan, dan tidak melakukan perampokan, dan lain sebagainya. Muslim dilarang. Tetapi kalau mereka kafir setelah beriman, kalau mereka merampok, kalau mereka melakukan perzinahan, itu mereka bisa dibunuh atau darahnya halal. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa Allah lebih menjadikan darah muslim itu lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir. Jadi sekali lagi, ayat itu, Quran surah 5 ayat 32 itu tidak mendukung pernyataan muslim untuk menolak pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama Islam. Dan teroris selama ini, mereka tidak hidup dengan tafsir versi mereka. Mereka tidak hidup dengan Al-Quran versi mereka. Mereka hidup dengan Al-Quran yang sama, tafsir yang sama dengan muslim pada umumnya. Jadi itu yang kita lihat di tafsir-tafsir mengenai Quran surah 5 ayat 32 yang katanya melarang muslim untuk melakukan pembunuhan karena itu sama saja dengan membunuh semua manusia. Ternyata ayat itu tidak berbunyi demikian, ayat itu tidak bermaksud demikian. Yaitu tidak bermaksud untuk semua umat manusia, melainkan ayat itu dimaksudkan untuk golongan muslim saja. Oke, nah sekarang kita lihat apa kata Yesus mengenai peristiwa ini, mengenai ajaran seperti ini, ideologi seperti ini. Kata Yesus tentang orang yang membunuh atas nama Tuhan. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi ideologi ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang selalu menggaung-gaungkan pembunuhan, ideologi yang ditetapkan untuk melakukan pembunuhan kepada orang di luar Islam, mereka itu adalah ideologi yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara-saudaraku muslim, ini saya tidak membaca Al-Quran dengan tafsiran saya sendiri. Saya tunjukkan kepada kalian tafsiran-tafsiran yang kalian punya. Sekali lagi, Quran surah 5 ayat 32 itu tidak ditujukan supaya muslim menghargai kehidupan semua umat manusia.
tetapi itu ditujukan untuk kelompok tersendiri, atau dalam artian bahwa itu bukan ayat yang universal, itu hanya ayat yang diturunkan bagi muslim sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang melakukan itu tidak mengenal Allah yang benar, tidak mengenal Tuhan yang benar. Orang yang melakukan pembunuhan dengan atas nama Tuhan, dan mereka itu sudah pasti akan masuk ke mana? Akan masuk ke neraka jahanam. Jadi jangan bermimpi bahwa ada 70 bidadari atau 72 bidadari. Tidak akan ada sama sekali. Tidak akan ada sama sekali. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Silakan saudara-saudara yang masih memiliki akal sehat dipergunakan untuk mendalami mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.